Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai, yuk kita mulakan dengan lafaz basmalah. Nah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bilangan pecahan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ustazah memiliki sebuah choco chips, di mana jika satu buah choco chips ini tidak Ustazah potong, maka bilangan pecahannya adalah 1/1. Namun, jikalau choco chips ini dipotong menjadi dua bagian yang sama, sehingga setiap bagian besarnya adalah 1/2 bagian dari choco chips itu. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bilangan pecahan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ustazah memiliki sebuah choco chips, di mana jika satu buah choco chips ini tidak Ustazah potong, maka bilangan pecahannya adalah 1/1. Namun, jikalau choco chips ini dipotong menjadi dua bagian yang sama, sehingga setiap bagian besarnya adalah 1/2 bagian dari choco chips itu, atau 1/2 bagian dari seluruhnya. Apabila 1/2 bagian itu dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama, maka setiap bagian besarnya adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 ini disebut bilangan pecahan. Untuk pecahan 1/2, bilangan 1 disebut pembilang dan bilangan 2 disebut penyebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan suatu bilangan dan dapat dirumuskan dengan jika A dan B bilangan cacah dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B merupakan bilangan pecahan dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh, tentukanlah pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan di bawah ini. A 3/4, B 3/5, C 2/3, D 5x per Y, dan E X ditambah Y per M ditambah N. Nah, jadi anak-anak ustazah, soal ini meminta kita untuk menentukan. Nah, jadi anak-anak ustazah, soal ini meminta kita untuk menentukan yang mana pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan yang diberikan. Contoh yang pertama itu ada pecahan 3/4. Maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 4. Sedangkan untuk contoh yang kedua, 3/5, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Sedangkan untuk yang C, pecahan 2/3, pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah
3. Untuk pecahan 5x per Y, jangan bingung karena ada X dan Y. Jangan bingung karena ada X dan Y di sini. Tetap saja pembilangnya adalah 5X dan penyebutnya adalah Y. Dan untuk yang E, pecahan X ditambah Y per M ditambah N, maka pembilangnya adalah X ditambah Y dan penyebutnya adalah M ditambah N. Contoh selanjutnya, panjang sebuah penggaris adalah 40 cm. Berapakah panjang dari A. 1/2 penggaris, B. 3/4 penggaris, C. 5/8 penggaris. Nah, cara menyelesaikannya, coba anak-anak ustazah perhatikan di bawah ini. Coba anak-anak ustazah perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. Untuk soal yang A, panjang setengah penggaris, maka kita akan mengalihkan setengah dikali 40. Nah, cara menyelesaikannya, kalikan 1 dengan 40 lalu dibagi 2. Maka 1 dikali 40 adalah 40. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 20. Untuk soal yang B, panjang dari 3/4 penggaris, maka kalikan 3/4 dikali 40. Ini sama dengan 3 dikali 40. Berapa anak-anak ustazah? Ya, 120. Kita bagi 4, maka hasilnya adalah 30 cm. Sedangkan untuk panjang dari 5/8 penggaris, maka kita akan mengalihkan 5/8 dikali 40. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Sama seperti soal sebelumnya. 5 kita kalikan dengan 40, maka hasilnya adalah 400. Kemudian panjang dari 5/8 penggaris sama dengan 5/8 kita kalikan dengan 40 cm. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita kalikan dulu 5 dengan 40, maka 5 dikali 40 hasilnya adalah 200. Ketika kita bagikan 8, maka hasilnya adalah 25. Latihan. Nah, anak-anak ustazah, dari contoh soal yang sudah ustazah berikan tadi, coba sekarang kamu selesaikan latihan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pecahan biasa atau sederhana dan pecahan campuran. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar di bawah ini. Daerah persegi yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama luas. Perhatikan, ada satu daerah yang diarsir adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama dan dinyatakan dengan 1/4. Sedangkan daerah yang tidak diarsir 3 bagian dari 4 bagian yang sama dan dinyatakan dengan 3/4. Pecahan 1/4 dan 3/4 memiliki pembilang yang nilainya lebih kecil dari nilai penyebutnya. Pecahan seperti ini disebut pecahan murni atau pecahan sejati. Contoh pecahan biasa lainnya adalah 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 5/6, dan sebagainya. Dari uraian di atas, apabila nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut suatu pecahan, maka pecahan itu disebut pecahan biasa yang murni. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. 4/3, 3/2, 6/5, 7/6. Pecahan di samping memiliki pembilang yang nilainya lebih besar dari nilai penyebutnya. Pecahan seperti ini disebut pecahan biasa yang tidak murni. Apabila suatu pecahan dituliskan
1/3/4, maka kamu perhatikan terdapat sebuah bilangan cacah yaitu 1 dan sebuah pecahan murni yaitu 3/4. Pecahan seperti ini disebut pecahan campuran. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka 1. Jika A lebih kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Kedua, jika A lebih besar dari B, maka A tersebut pecahan tidak murni. Ketiga, jika M C per D dengan M bilangan cacah dan C per D bilangan pecahan biasa, maka M C per D disebut pecahan campuran. Pecahan murni dan pecahan tidak murni merupakan pecahan biasa atau sederhana. Pembahasan kita selanjutnya adalah kita akan mengubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kamu tentunya sudah mengenal bilangan pecahan murni, yaitu bilangan pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Sebaliknya, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya disebut bilangan pecahan tidak murni atau bisa juga disebut bilangan pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa atau bilangan pecahan murni ataupun tidak murni. Pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa dan juga sebaliknya. Dengan catatan, mengubah bentuk pecahan tidak akan mengubah penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Kita sudah punya soal 3/2/5, maka kita akan berubah 3/2/5 menjadi pecahan biasa. Hal ini dapat kita lakukan melalui dua cara. Cara yang pertama, 3/2/5 sama dengan 3 ditambah 2/5. Maka kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 15/5 ditambah 2/5 sama dengan 17/5. Atau kita dapat lakukan cara yang kedua, yaitu 3/2/5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2/5 sama dengan 15/5 ditambah 2/5 sama dengan 17/5. Berdasarkan contoh di atas, dapat dirumuskan pecahan campuran A B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi pecahan biasa C kali A tambah B per C. Contoh selanjutnya, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. A 3/5, B 7/2/3. Hal ini dapat kita lakukan seperti contoh sebelumnya. Dapat kita lakukan melalui dua cara. Cara yang pertama, 3/5 sama dengan 3 ditambah 3/5 sama dengan 15/5 ditambah 3/5 sama dengan 18/5.
Atau dapat kita lakukan dengan cara kedua, 3 per 5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 3 per 5 sama dengan 18 per 5. Soal yang kedua, 2 per 3 sama dengan 7 ditambah 2 per 3 sama dengan 21 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 23 per 3. Atau dengan cara yang kedua, 2 per 3 sama dengan 3 kali 7 ditambah 2 per 3 sama dengan 23 per 3. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Coba perhatikan contoh berikut ini. Tulislah bilangan pecahan biasa 15 per 4 menjadi bilangan pecahan campuran. Nah, seperti sebelumnya, untuk mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran juga ada dua cara. Cara yang pertama, 15 kita bagikan dengan 4, sehingga hasilnya adalah 3, dan sisanya adalah 3. Jadi, 15 per 4 itu sama dengan 3 per 4. Nah, cara yang kedua, 15 per 4 itu sama dengan 12 per 4 ditambah 3 per 4. Sehingga 12 per 4 menghasilkan 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 3 per 4.